Belajar with Nala. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Nala Widodo dan kali ini kita akan membahas mengenai teori belajar konstruktivisme. Oke, kita mulai dari apa sih teori konstruktivisme itu? Jadi, secara sederhana, teori konstruktivisme adalah suatu pandangan yang menekankan bahwa belajar merupakan sebuah proses aktif dalam membangun pengetahuan berdasarkan dengan pengalaman dan juga pemahamannya sendiri. Teori konstruktivisme menjelaskan bahwa pengetahuan tidak diberikan begitu saja dari guru kepada siswa, tetapi dibangun oleh siswa itu sendiri melalui pengalaman dan juga proses berpikirnya. Nah, artinya belajar itu bukan hanya sekedar duduk untuk mendengarkan dan juga menghafalkan materi, tetapi juga dengan bagaimana siswa itu dapat mengolah informasi, kemudian menghubungkannya dengan pengalaman dan juga membentuk pemahaman baru. Misalnya, ketika siswa itu belajar mengenai air yang mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang lebih rendah, mereka akan lebih paham jika melihat langsung ataupun melakukan percobaan, dibanding hanya membaca definisinya atau membaca materinya saja. Nah, saat mereka mencoba, bertanya, ataupun membandingkan dengan pengalaman sehari-hari, disitulah proses instruksi pengetahuan itu dapat terjadi. Kira-kira bagaimana sih pandangan dari para tokoh dalam dunia pendidikan mengenai teori konstruktivisme ini? Nah, yang pertama ialah Jean Piaget. Jean Piaget ini merupakan seorang psikolog yang berasal dari Swiss. Di sini ia menekankan bahwa siswa itu dapat membangun pengetahuannya melalui proses berpikir dari dalam dirinya sendiri. Di sini ia juga memperkenalkan sebuah konsep penting, yaitu ada asimilasi dan juga akomodasi. Ketika anak itu sudah tahu bahwa hewan yang berkaki dua itu biasa disebut dengan bebek, maka kemungkinan besar ketika ia melihat angsa ataupun ayam, ia akan mengira bahwa itu adalah seekor bebek. Dalam proses ini, anak mencoba untuk memahami informasi baru dengan pengetahuan yang sudah ada sebelumnya. Proses ini biasa disebut dengan asimilasi. Kemudian ketika sudah dijelaskan oleh orang yang lebih dewasa bahwa hewan yang berkaki dua itu tidak semuanya disebut dengan bebek. Setelah ia melihat perbedaannya, ia akan mulai memahami bahwa bebek dan juga angsa merupakan hewan yang berbeda. Artinya anak itu dapat menyesuaikan pengetahuan lama dengan pengetahuan baru apabila informasi baru itu tidak cocok dengan pengetahuannya yang lama. Hal ini biasa disebut dengan akomodasi. Nah, kalau dari pandangannya Lev Vygotsky, teori konstruktivisme itu menekankan bahwa dalam membangun sebuah pengetahuan itu dapat terbentuk dengan adanya interaksi sosial. Lev Vygotsky ini juga memperkenalkan sebuah konsep yang disebut dengan istilah ZPD, yaitu Zone of Proximal Development atau zona perkembangan proksimal. Sebenarnya ZPD itu apa sih? Jadi, ZPD merupakan jarak antara kemampuan anak saat belajar sendiri dengan kemampuan yang bisa dicapai ketika ada bantuan dari orang lain. Nah, bantuan sementara ini biasa disebut dengan scaffolding. Bantuan atau scaffolding ini bisa berupa penjelasan tambahan, contoh konkret, ataupun arahan langkah demi langkah. Saat anak mulai paham dan mampu secara mandiri, bantuan itu bisa dilepas secara bertahap.
Contohnya, ketika seorang anak sedang belajar membaca, awalnya guru akan membimbing dengan menunjukkan huruf satu persatu, dengan membantu mengejak kata, atau memberi petunjuk menggunakan suara. Kemudian, setelah beberapa kali latihan, anak mulai bisa untuk membaca secara mandiri tanpa adanya bantuan. Nah, proses bantuan sementara inilah yang dapat disebut dengan scaffolding. Hal tersebut menunjukkan bagaimana anak dapat berkembang berkat adanya interaksi dengan orang lain. Selain pentingnya interaksi sosial, bahasa juga memiliki peranan yang sangat penting. Menurut Vygotsky, bahasa bukan hanya sekedar alat untuk berkomunikasi, tetapi juga alat berpikir untuk memahami sesuatu. Pada awalnya, anak-anak sering berbicara sendiri saat melakukan sesuatu. Misalnya, ketika mereka sedang menyusun balok sambil berkata, "Yang merah di bawah deh, terus yang biru mau di atas." Nah, seiring dengan bertambahnya usia, mereka mulai tidak lagi mengucapkannya secara lantang, tetapi beralih dengan berbicara di dalam hati, atau biasa disebut dengan istilah inner speech. Nah, inner speech ini adalah suara dalam pikiran yang membantu anak untuk merencanakan langkah berikutnya untuk memecahkan masalah atau mengingat apa yang harus dilakukan selanjutnya. Jadi, dari yang awalnya bahasa digunakan untuk berkomunikasi dengan orang lain, lama-kelamaan dapat berubah menjadi alat untuk mengatur dirinya sendiri. Nah, itu dia penjelasan mengenai teori konstruktivisme. Intinya, belajar itu bukan hanya sekedar mendengarkan ataupun mencatat materi, tetapi tentang bagaimana kita dapat membangun pemahaman melalui pengalaman dan juga interaksi sosial. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Kalau teman-teman suka video ini, jangan lupa untuk like ya. Sampai ketemu di lain waktu dan selamat belajar teman-teman.